Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Insan Mualaf. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, agar selalu menghadirkan video-video terbaru tentang mualaf. Roshidah sempat mengalami kevakuman dalam berislam. Penyebabnya, ia waktu itu belum mengetahui bahwa untuk menjadi seorang muslim tidak cukup dengan membaca ikrar syahadat. Sekira 30 tahun lalu, mualaf yang lahir dengan nama Cecilia itu untuk pertama kalinya mengucapkan kalimat tauhid, akan tetapi, hal itu dilakukannya bukan atas dasar kesadaran yang penuh dari dalam diri. Wanita yang kini berusia 63 tahun itu hanya ikut-ikutan. Saat itu, saya tidak paham, Islam yang benar seperti apa. Saya hanya mengikuti seperti yang diajarkan oleh lingkungan orang-orang sekitar saya, ujar dia. Ceritanya bermula sekitar akhir dekade 1980-an. Waktu itu, seorang kerabat mengajaknya untuk bertemu dengan salah satu sesepuh lokal. Sesampainya di tujuan, Roshidah akhirnya menyadari, orang yang akan dikunjunginya itu adalah semacam dukun. Di hadapan paranormal itu, kerabatnya meminta Roshidah untuk mengikuti rapalan tertentu. Ia ingat, salah satu penggalan kalimat yang dibacanya itu ialah syahadat. Maka, secara formal dirinya sejak saat itu sudah menjadi pemeluk agama Islam. Beberapa waktu kemudian, si dukun memberikan secarik kertas. Roshidah tidak paham isinya, tetapi mengenal bahwa yang tergurat di sana ialah aksara Arab. Paranormal tersebut juga menganjurkannya untuk berpuasa muti setiap hari serta tidak mengonsumsi makhluk-makhluk bernyawa. Roshidah menuruti begitu saja arahan tersebut. Saat itu, yang dipikirkannya ialah keselamatan keluarga, terutama anaknya yang sedang sakit keras. Saat anak saya sakit, saya pergi ke orang pintar. Kemudian, saya diberi air yang bertuliskan rajah. Tetapi, anak saya tidak kunjung sembuh, tuturnya mengenang. Roshidah mengakui, pada masa itu dirinya belum memiliki keinginan untuk lebih lanjut mengenal Islam. Lambat laun, ia menyimpan rasa penasaran. Benarkah Islam mengajarkan soal-soal perdukunan? Pada suatu hari, ia mengikuti sebuah pengajian di masjid. Itulah untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di rumah ibadah Islam. Sebelumnya, jangankan untuk beribadah secara jamaah di masjid, sholat atau mengaji Al-Quran pun tidak dikenalnya, namun, ada materi ceramah yang membuatnya mengernyitkan dahi. Roshidah tersentak ketika mendengar ceramah ustaz di sana. Sang dai menyebutkan, seorang muslim dilarang untuk melakukan dosa besar yakni syirik. Perbuatan itu berarti menyekutukan Allah. Ia pun menyadari, ritual yang selama ini dijalaninya atas saran dukun termasuk amalan syirik. Ada amarah luar biasa yang merasukinya. Sesampainya di rumah, ia luapkan kepada kerabat yang telah mengajaknya ke paranormal. Tidak menunggu waktu lama, Roshidah segera membuang semua benda yang diperolehnya dari dukun. Ia menyadari bahwa ritual yang selama ini dilakukannya ternyata haram dilakukan menurut Islam, namun, ia kembali mengalami kebingungan. Jika dosa dihindari maka yang dikerjakan adalah beribadah. Padahal, dirinya selama ini tidak bisa sholat atau mengaji Al-Quran. Merasa tidak ada seorang pun yang dapat membimbingnya, ia hanya belajar secara mandiri. Pertama-tama, Roshidah mendapatkan sebuah mushaf Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan. Harapannya, dengan mempelajari terjemahan Al-Quran akan memudahkannya dalam membaca ayat-ayat suci. Sayang sekali, pengharapan itu tak kunjung terwujud. Berhari-hari ia membaca terjemahan Al-Quran, hanya 2 kalimat dengan teks Arab yang berhasil ia hafalkan, basmalah dan tahlil. Karena merasa putus asa, Roshidah urung melanjutkan pembelajaran secara mandiri. Mushaf Al-Quran pun disimpannya di dalam lemari. Fokusnya mulai teralihkan kepada rutinitas sehari-hari. Misalnya, ikut mencari nafkah agar anak-anaknya bisa mencapai pendidikan setinggi-tingginya. Selama 10 tahun lamanya Roshidah tak lagi tertarik mendalami Islam. Mushaf Al-Quran miliknya ditutup, dibiarkan tersimpan dalam lemari. Hidupnya seperti berjalan normal hingga sebuah musibah melanda. Anak perempuannya mengalami kecelakaan yang cukup parah. Bahkan, wajah putrinya itu mendapatkan luka-luka. Begitu mendengar kabar tersebut, Roshidah menangis terseduh-seduh. Hatinya tergugah. Ada perasaan ingin kembali mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada yang lebih diinginkannya saat itu selain kesembuhan anak. Untuk meminimalkan dampak kecelakaan, putrinya itu dioperasi. Sebelum tindakan medis dimulai, dokter meminta Roshidah untuk berdoa. Itu demi kelancaran operasi. Saya bingung, doa apa yang saya bisa panjatkan?
Saya tidak bisa apa-apa. Hanya tahu basmalah dan tahlil, ucapnya mengingat kembali momen itu. Maka, ia terus menggenggam tangan anaknya hingga buah hatinya itu memasuki ruangan operasi. Dari luar, dirinya terus mengulang-ulang bacaan basmalah dan tahlil. Sejurus kemudian, ia tertidur. Dalam mimpi, Roshidah seperti diperlihatkan masjid yang megah. Di atas tempat ibadah itu, langit tampak begitu luas dan dihiasi bintang-bintang. Setelah terbangun dia bertanya-tanya, apakah untuk mendapatkan ridha Allah seseorang harus lebih dahulu berdoa di sebuah masjid? Namun, di mana ia dapat menemukan masjid yang seperti digambarkan dalam mimpi? Sejak saat itu, Roshidah ingin kembali mendalami Islam. Ia lantas mencari-cari informasi di pelbagai platform media sosial, termasuk YouTube. Dari sana, dirinya menemukan akun Mualaf Center Indonesia serta menghubungi kontak yang tercantum. Dengan didampingi anaknya, Roshidah mendaftar kajian secara daring. Majelis ilmu itu diasuh Ustaz Lukman Hakim. Kajian ini menggunakan bahan-bahan materi yang ditulis dengan aksara Arab. Alhasil, apa yang dijelaskan tidak begitu dihayati mualaf tersebut karena adanya kendala bahasa. Ia kemudian ingin menemui langsung ustaz tersebut. Dengan begitu, dirinya bisa mendapatkan bimbingan. Dengan bantuan anaknya, ia pun pergi ke daerah Sentul, Bogor, tempat dai itu mengajar puluhan tahun lamanya. Pada 2015, Roshidah mengunjungi Masjid Az-Zikro. Diketahui bahwa Roshidah belum pernah bersyahadat secara resmi. Maka pada tahun tersebut, ia kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dirinya mendapatkan bimbingan ustaz di Majelis Az-Zikro. Setelah itu, ia pergi ke rumah Ustaz Lukman dan meminta bimbingannya. Awalnya, sang dai tidak mengenalnya karena pertemuan kajian online dengan jumlah jamaah yang banyak. Kemudian, ustaz tersebut meminta istrinya bertemu. Benar saja, sang istri mengenal Roshidah sebagai murid taklim daringnya. Akhirnya, ia diajak untuk menemani istri Ustaz Lukman ke pondok pesantren Mualaf. Lembaga itu diketahui milik Ustazah Irene Handono. Roshidah begitu terharu karena mengingat kembali kisah Ustazah Irene dalam menemukan Islam. Ia pun diajak bertemu dengan sang ustazah di pondok pesantrennya selama 3 bulan. Tak hanya Roshidah, saat itu ada 2 mualaf lain yang baru saja bersyahadat. Pada 2020, ia pun mulai memberanikan diri untuk mengikuti pelajaran di ponpes tersebut. Selama 3 bulan, Roshidah yang berusia 61 tahun harus menghafal banyak bacaan ibadah harian. Misalnya, hafal 40 kali bacaan salat. Adapun rekan yang masih berusia 20 tahun ke bawah hanya 3 atau 4 kali sudah menghafalkannya. Bersyukur Roshidah selalu mendapat dukungan dari semua ustazah yang membimbingnya. Tak hanya menghafal bacaan salat, Roshidah juga belajar fikih, akidah, dan hadis. Bagi Roshidah, mendalami Islam hanya 3 bulan memang tidak cukup. Tetapi, dalam waktu singkat itu Roshidah memahami bahwa Allah, Tuhan Yang Maha Esa, tidaklah perlu dicari kemanapun. Saya menyesal, mengapa tidak selagi muda memanfaatkan banyak waktu untuk mempelajari Islam, katanya bertanya retoris. Sejak memeluk Islam secara benar, ia meninggalkan sama sekali hal-hal yang berkaitan dengan praktik syirik. Itu cukup mudah dilakukannya. Sebab, memang sejak awal dirinya hanya ikut-ikutan atau diajak kerabat ke sana. Sekarang, anak-anaknya dalam keadaan sehat walafiat. Roshidah merasa, hidup berislam secara baik dan lurus merupakan sebuah anugerah yang besar.